karena memang tujuannya Pekan Arsitek ini salah satunya adalah mensosialisasikan profesi arsitek ini kepada masyarakat umum. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita kehadiran Ketua IAI Jawa Tengah dengan Pak Sugiarto dan juga Pak Sukawi sebagai Ketua Panitia Pekan Arsitek Jawa Tengah yang akan mengulas dan membahas mengenai Pekan Arsitek Jawa Tengah. Apa saja rangkaian acaranya dan seperti apa keseruannya. Dan saya akan sapa langsung saja. Saya akan sapa narasumber kita. Di sini kita sudah kehadiran Pak Sugiarto dari sebagai Ketua IAI Jawa Tengah 2020 sampai 2023, benar ya Pak? Ya, betul. Dan di sini juga kita sudah kehadiran Pak Sukawi sebagai Ketua Panitia Pekan Arsitek Jawa Tengah. Selamat siang Pak Sukawi. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke menjelaskan mengenai apa sih Pekan Arsitek Jawa Tengah, saya ingin bertanya dulu nih ke Pak Sugi. Dan sekarang kan sampai tahun depan nih Pak, tahun 2023. Ya. Bagaimana kabar IAI Jawa Tengah Pak? Sudah lama nih kita nggak ketemu Pak. Ya Mbak, terima kasih. IAI Jawa Tengah, menurut saya luar biasa sih Mbak. karena anggota yang cukup banyak, kemudian semangat juga para pengurusnya berkegiatan gitu, sehingga banyak blessing yang diperoleh oleh IAI Jawa Tengah, dan tentu ini dirasakan atau dinikmati oleh anggota ya. Memang tujuannya, visi misinya IAI Jawa Tengah adalah membangun IAI Jawa Tengah menjadi lebih baik dan berdampak dan bermanfaat buat anggota dan masyarakat. Nah, itu yang pasti kami pengurus berusaha untuk ke sana. Oh, baik. Kalau untuk saat ini sendiri Pak, kalau untuk anggota dari IAI Jawa Tengah itu sudah ada berapa banyak Pak? Anggota IAI Jawa Tengah tercatat untuk 1.300 hampir 1.400 ya Mbak, karena ini juga tiap periodik bertambah terus ya. Kita mengadakan membuka untuk kode etik, membuka pendaftaran anggota baru ini bertambah gitu, sehingga di tahun-tahun ini juga pertambahannya cukup besar. Kemudian jika kita mengadakan kode etik dan PKA juga banyak yang hadir. Kemudian yang lebih menarik adalah Jawa Tengah ini kan kita sedang mempersiapkan wilayah gitu ya. Ada 5 wilayah nantinya yang akan kita kembangkan. Solo ini ya, Solo Raya itu sudah berjalan karena memang dari cabang sehingga sudah berjalan. Kemudian kita sudah siap juga untuk nanti IAI wilayah Kedu, itu Magelang, Wonosobo, dan sekitarnya. Kemudian IAI wilayah Banyumas ya, Purwokerto, Cilacap dan sebagainya. Masing-masing kira-kira membawai 6 sampai 5 kabupaten dan kota itu. Kemudian nanti ada IAI wilayah Pekalongan, Tegal dan Pati gitu ya. Karena ternyata juga dari Purwokerto, dari Kedu ini anggota cukup antusias juga. Harapannya dengan wilayah itu semakin banyak peran arsitek Jawa Tengah nantinya di masing-masing kota dan kabupaten gitu, sehingga memberikan kesempatan juga para arsitek-arsitek di daerah-daerah atau di wilayah-wilayah nanti ikut ambil bagian di dalam pembangunan kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kita kan ada 35 kabupaten dan kota. Wow, berarti membawai 35 kabupaten itu ya Pak ya? Iya. Di Jawa Tengah sendiri ya? Betul.
Iya, karena kalau misalnya kita lihat juga mungkin di Jakarta gitu ya, Pak Sugi dan Pak Kawi gitu, mungkin teman-teman juga sudah cukup banyak mengenal nama-nama besar arsitek yang mungkin kampung halamannya di area Jawa Tengah gitu, dan sekarang sudah mulai concern untuk kembali ke kotanya masing-masing, dan itu kayaknya Jawa Tengah akan lebih mengenai lebih berkembang lagi, khususnya untuk kategori untuk pekerjaan arsitekturnya sendiri ya Pak ya. Karena ini juga perlu harus diinformasikan ke masyarakat umum ya Pak. Betul, sebetulnya kan kita juga punya tugas untuk mendorong arsitek-arsitek dari Jawa Tengah ini untuk mulai berani tampil di permukaan gitu ya. Dan upaya-upaya itu ada, dan kebetulan tadi disupport oleh teman-teman arsitek yang memang mereka asli dari Jawa Tengah gitu ya. Misalnya contoh paling gampang ada Mas Budi Pradono dari Jawa, Mas Indra yang sekarang tiga gitu, ada Revano dan sebagainya. Dan nanti salah satu acara di IAI Pekan Arsitek ini adalah kita juga ada deretan arsitek-arsitek Jawa Tengah yang ternyata mereka juga berkarya luar biasa di Jawa Tengah. Betul, setuju. Karena kayaknya concernnya mereka sudah mau memang back to nature ya Pak, pulang kampung gitu. Dan pulang kampung tapi kampung sudah menjadikan. Betul. Pak, sebelum kita masuk ke Pekan Arsitek Jawa Tengah, boleh diceritain dulu nggak sih Pak, apa aja sih rencana program-program IAI Jawa Tengah tahun ini maupun sampai tahun depan Pak? Ya, yang pasti kita ini kan sedang ikut mensukseskan IAI secara nasional ya Mbak, untuk bagaimana arsitek semuanya arsitek nanti ber-SRA. Kemudian selain beredar nanti juga berlisensi. Nah kebetulan ini kan cukup blessing juga, dan bisa dibanggakan bahwa Jawa Tengah ini menjadi pionir untuk provinsi yang sudah bisa menerbitkan lisensi arsitek, karena kita lebih duluan mendapatkan kesempatan punya pergub tentang lisensi. Sehingga ini sampai saat ini kita sudah menerbitkan hampir 200 lebih lisensi, termasuk dari teman-teman dari luar Provinsi Jawa Tengah yang juga kebetulan mendapatkan pekerjaan di Jawa Tengah, mungkin mereka juga sudah mengurus lisensi di Jawa Tengah. Nah ini sedangkan yang beberapa teman provinsi yang lain sekarang ini masih berjuang untuk bagaimana bisa memiliki pergub, bagaimana bisa menerbitkan lisensi gitu. Nah ini kebetulan Jawa Tengah sudah bisa, dan kemudian sebenarnya tahun ini kita juga ditarget oleh Pak Gubernur juga, kalau kita memang bisa menerbitkan lisensi ini di tahun ini mungkin 400 sampai 500 lisensi. Kemudian kebetulan besok ini menarik, nanti bocoran nanti di acara pekan ini, salah satunya adalah nanti pembekalan TPA, karena sekarang ini melalui tim BG dan tim profesi ahli juga harus dibekali dan harus memenuhi persyaratan memiliki SRA. Kalau di Jawa Tengah nanti juga harus memiliki lisensi gitu ya. Ini menarik, sehingga kalau program Jawa Tengah dari tahun ini sampai nanti di akhir kepengurusan 2023, kita tentu menyiapkan arsitek-arsitek Jawa Tengah ini menjadi arsitek profesional secara real. Jadi kalau saya bilang the real arsitek itu adalah arsitek yang memiliki bukti tertulis SRA, kemudian lisensi, karena dasar hukumnya jelas, sudah punya Undang-Undang nomor 6 tahun 2017, ada PP nomor 15 tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana arsitek profesional yang nantinya akan diakui oleh pemerintah maupun masyarakat untuk berpraktek secara profesional. Wah, menarik ya Pak. Jadi berarti Pemkot dari Provinsi Jawa Tengah juga sebetulnya
merespon dengan sangat baik gitu untuk profesi arsitek ini gitu. Sampai akhirnya keluarlah pergub itu ya Pak. Justru ini bukti bahwa Pemprov sudah merespon dengan baik, dengan cepat ya. Karena ketika kita bicara tentang produk hukum, pergub tentang apapun itu kadang-kadang mereka bilang bahwa bisa bertahun-tahun loh, satu tahun 2 tahun gitu. Tapi kebetulan pergub yang mengatur tentang penerbitan lisensi di Jawa Tengah ini tidak kurang dari 8 bulan sudah bisa rampung ya Pak ya, selesai dan terbit dan ditandatangani Pak Gubernur, dapat nomor, dan prosesnya juga untuk penerbitan lisensi juga begitu lancar gitu loh. Sehingga kita sudah bisa menerbitkan lisensi ini dengan baik sesuai dengan PP, aturannya sesuai dengan PP dan undang-undang yang ada. Baik, mudah-mudahan kita doakan juga bagi teman-teman dari kota lain, dari Pemprovnya juga mendukung dan juga bisa cepat untuk memprosesnya ya Pak ya. Tapi mungkin kalau kita ngomongin masalah regulasi ini akan panjang sendiri nih Pak. Oh iya, satu sesi sendiri. Nah, mungkin kita akan langsung masuk saja ke pembahasan tentang Pekan Arsitek Jawa Tengah ini. Nah, ini sangat menarik nih Pak, karena kalau dengar dari beberapa kota-kota lain kan mungkin konteksnya membuat acara yang event yang berbeda gitu. Nah, ini kan Pekan Arsitek Jawa Tengah ini kan menarik, apalagi kita melihat kita ngomongin dari sisi tempat acaranya ya. Tempat acara ini kan juga area wisata sebetulnya Pak ya. Nah, tapi sebelum dijawab itu Pak, saya pengen tanya dulu, kenapa sih Pak akhirnya IAI Jawa Tengah mempunyai mempunyai ide akhirnya untuk membuat Pekan Arsitek Jawa Tengah ini? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Sugi dan Pak Sukawi sebagai ketua acaranya seperti itu. Ya, izin saya dulu. Jadi silakan Pak Sugi. Silakan Pak. Sebetulnya Pekan Arsitek ini kan kita sudah, yang saya memegang itu mulai 2016 ya. 2016 itu kebetulan saya sebagai ketua panitia dan berlokasi di Lawang Sewu. Oh iya. Nah, kemudian tahun 2019 kita adakan juga lagi di Kota Lama. Kemudian sebetulnya rencana kemarin pengen di tahun 2021, tapi karena masih pandemi, akhirnya baru tahun ini kita laksanakan. Nah, pengalaman dari 2016 di Lawang Sewu itu cukup sukses karena ternyata ketika kita bisa ngeblend antara masyarakat umum dengan arsitek, karena memang tujuannya Pekan Arsitek ini salah satunya adalah mensosialisasikan profesi arsitek ini kepada masyarakat umum, supaya kalau beberapa waktu yang lalu kan bilang kalau masyarakat ini tanya kalau memakai jasa arsitek itu jawabannya mahal gitu. Pakai arsitek itu mahal gitu. Kadang-kadang ada yang masih komen, kok gambar aja kok dibayar sih gitu. Iya. Baru gambar aja kok minta bayaran mahal. Padahal kalau kita mau jujur ya, sekolah kita juga bayar mahal dan sekolahnya juga luar biasa gitu. Kemudian dari situ akhirnya juga mau nggak mau pelan-pelan kita memang harus menjelaskan ke masyarakat bahwa ketika menggunakan jasa arsitek sebetulnya ya kalau orang wong Jawa bilang ono rego ono rupa gitu ya. Ada harga ada rupa. Ketika melibatkan arsitek itu mendapatkan desain yang lebih baik, kemudian dibangun rumahnya jadi juga dihuni lebih baik gitu. Artinya bahwa dengan menggunakan arsitek itu sebenarnya secara keuntungan ya pasti dirasakan ketika itu sudah dibangun dan mendapatkan desain yang berbeda gitu. Nah, kemudian satu hal lagi yang menarik adalah bahwa ketika menggunakan arsitek, kita ini sekarang asosiasi IAI ini kan punya tanggung jawab untuk mempersiapkan arsitek-arsitek yang profesional. Apalagi kita sudah ada undang-undang dan tadi ya, sehingga ketika kita melepaskan anggota kita ini loh arsitek profesional, harapan kita kan masyarakat juga mendapatkan pelayanan dari arsitek-arsitek yang profesional, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dan bisa
arsitek juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang desain. Jadi desainnya tadi Mas Bayu sudah bilang bahwa desainnya bagus, kemudian materialnya pakai apa. Kalau dulu kita kuliah gitu desain aneh-aneh, ketika ditanya material bingung. Tapi sekarang dengan ada katalog pro kan, ketika kita mendesain aneh-aneh, mendesain yang baik luar biasa, katalog pro sudah bisa ngasih jawaban materialnya apa yang kita ini. Sehingga kita juga selain bisa memberikan desain, juga memberikan alternatif bahkan jawaban untuk material-material yang digunakan. Itu namanya profesional. Ya, nah itu menarik tuh Pak. Jadi memang berarti acara ini tidak hanya untuk kalangan kita sebagai profesi arsitek gitu ya Pak ya, tapi kita juga mengundang masyarakat umum juga bisa hadir. Gitu. Betul. Di Sampokong ini kalau di sensus terakhir ini bahwa pengunjung tiap hari itu antara kisaran 500 sampai 1.000 orang katanya. Sehingga kalau bayangin aja kalau sehari itu arsitek Jawa Tengah sensusnya itu 3.000 sampai 3.500 arsitek. Kalau nanti datang semua bergiliran selama sepekan, kemudian ditambah masyarakat umum, apalagi kalau dengan acara ini lebih menarik, tentu ini akan lebih banyak lagi gitu loh yang memahami tentang profesi arsitek. Kami dilanjut. Oke, mungkin Pak Sukawi nih, saya langsung ke Pak Sukawi. Nah, Pak, sampai akhirnya memutuskan pakai area Sampokong untuk acara ini, Pak, itu memang sudah ada kepikiran dari dulu gitu. Memang ternyata ada beberapa lokasi yang jadi pilihan sebelum akhirnya di Sampokong ini, Pak Sukawi. Ya, sebelumnya memang ini kita nyari lokasi yang beda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi beberapa alternatif, kemudian juga beberapa pendekatan, ada yang ternyata sudah dipakai, kemudian akhirnya itu tadi diputuskan Sampokong karena memang merupakan bangunan, masuk juga bangunan heritage, kemudian juga sebagai tempat wisata, sehingga diharapkan nanti pengunjung banyak, masyarakat akan bisa lebih mengenal profesi arsitek. Karena nanti kita yang terlibat di dalamnya itu nanti banyak. Jadi bukan hanya arsitek, termasuk universitas nanti kita undang yang mempunyai program studi arsitektur di Jawa Tengah untuk ikut pameran. Kemudian ada pameran material bangunan, kemudian ada pameran karya-karya arsitek di Jawa Tengah. Itu juga kita wadahi untuk dapat memperlihatkan hasil karyanya, produknya ke masyarakat. Oke, baik. Saya jadi mau tanya Mas Bayu. Nah, kira-kira kan kalau untuk di kawasan Sampokongnya sendiri, itu daerah mana ya Pak? Bagian mananya yang akan digunakan untuk acara Pekan Arsitek Jawa Tengah? Karena kan kalau kita lihat di daerah Sampokong cukup luas, jadi ada pelataran yang di depan kuilnya juga ada, di bagian samping juga kalau nggak salah juga ada. Nanti wilayah yang mana ya Pak yang akan dipakai? Dan mungkin tambahan pertanyaannya Pak, apakah nanti berarti akan ada sedikit semacam tenan-tenan atau booth-booth gitu yang akhirnya didesain oleh teman-teman dari eksibitor gitu, atau dari teman-teman mahasiswa yang membuat karyanya terbangun di situ, kayak instalasi seperti itu Pak. Ya, jadi nanti mungkin Mas Uki bisa sedikit menambahkan ya. Jadi yang kita pakai adalah pelataran karena memang ada batas ya, yang untuk beribadah itu memang tidak bisa kita pakai. Jadi kita pakai pelataran, kemudian ada bangunan besar yang sering dipakai untuk pertunjukan. Karena memang sekarang Sampokong sudah mulai terbuka, jadi konser musik itu juga beberapa kali diadakan. Jadi sebelum acara kita nanti hari Minggu itu juga masih ada konser. Wah. Menarik. Berarti kuil yang besar yang di posisi sebelah kiri ya Pak, kan ada yang besarnya itu ya? Okay. Itu ada konser Rizky
Febian itu malam Minggu malam, Seninnya kita pakai. Makanya kita coba koordinasinya lintas ini ya, karena ada profesi ya Pak. Ya, kebetulan acara kita selama sepekan, Senin Ya. tanggal 29 sampai Sabtu tanggal 3 September, tapi sebelumnya ada juga rangkaian acara. Jadi Jumat ini nanti jam 4:30 itu ada pembekalan lisensi arsitek sampai malam. Kemudian besok ada penataran kode etik dan tata laku hari Sabtu. Kemudian minggunya ada pengembangan keprofesian arsitek yang pertama. Seninnya baru pameran ke Sampokong. Jadi mulai Senin kita semua pindah ke Sampokong selama 1 minggu karena banyak acara di sana. Ada lomba-lomba, ada festival. Jadi tiap hari penuh padat dengan kegiatan di sana. Wah, nah boleh diceritain nggak nih Pak Sugi atau mungkin Pak Sukawi, ada apa aja sih Pak rangkaian acara di Pekan Arsitek Jawa Tengah nanti Pak? Untuk rangkaian acaranya lumayan banyak. Jadi diantaranya tadi ada pameran itu pasti. Iya. Kemudian ada festival nyanyi. Wah. Jadi mulai dari Makanya Pak, wah seru tuh Pak. mulai dari usia ini sekolah. Kemudian ada festival band musik, itu juga ada selama 2 hari. Kemudian ada kita kerjasama dengan Anabata untuk bincang arsitek. Kemudian ada juga lomba sketsa. Wah. Jadi lomba sketsa, pesertanya lumayan banyak. Yang terdaftar sudah sekitar 100-an peserta. Kemudian ada sketsa kolosal. Nah nanti dedengkot sketser dan arsitek yang hobi sketsa itu nanti ada sekitar 50 undangan yang akan nyeket bareng. Wah. Nyeket bareng di media yang sama. Ya, di Sampokong. Kemudian ada juga IAI Heritage Awards. Itu kita mengundang 35 kabupaten untuk mengirimkan calon bangunan cagar budaya yang nanti akan dinilai oleh juri siapa yang akan mendapat IAI Heritage Awards Jawa Tengah di tahun ini. Kemudian ada juga lomba fotografi, ada juga lomba poster, kemudian juga ada seminar kaitannya dengan ini kerjasama dengan Anabata. Kemudian ada juga kerjasama kita IAI Jawa Tengah, IAI Nasional dengan didukung oleh ICAN, itu juga menyelenggarakan pembekalan pengurus, kemudian pembekalan untuk TPA, kemudian pembekalan untuk dosen PPAS. Jadi selama 3 hari. Jadi acaranya lumayan padat ini nanti. Oh, berarti ini akan benar-benar ini ya Pak, seperti yang tadi Pak Sugi sampaikan gitu. Harapannya adalah dari acara ini khususnya bagi masyarakat umum juga bisa tahu profesi arsitek ini nggak hanya cuman sebatas menggambar, tapi kita juga memikirkan hal lain ya Pak. Nah mungkin Pak Sugi, sembari kita cerita, Pak Sugi mungkin ada bisa ditampilkan ke kami gitu mengenai apa sih Pekan Arsitek Jawa Tengah ini Pak? Oke, ini Pak Kawi, saya share. Ya, wah. Ini dari logonya aja udah merepresentatifkan Sampokong ya Pak ya. Betul. Nah ini logo ini yang desain adalah ketua panitia ini. Jadi, mungkin Mas Kawi boleh cerita dulu tentang logo ini. Oh iya. Monggo. Kebetulan saya salah satu arsitek yang hobi buat logo. Ya, arsitek logo dia. Ya, jadi karena posisi atau rencana diadakan di Sampokong, maka logonya juga ini dibuat
bentuknya seperti kelenteng ini. Seperti kelenteng, jadi bersusun 3. Ini menandakan bahwa di IAI Jawa Tengah itu ada arsitek yang anggota biasa, kemudian ada yang sudah ber-STRA, STRA Madya, sama yang atas arsitek STRA utama. Kemudian ada lingkaran berisi orang yang saling bergandengan tangan, bahwa Pekan Arsitek ini merupakan ajang silaturahmi, ketemunya sesama arsitek, ketemunya dengan masyarakat melalui kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum. Kemudian bentuk lingkaran itu adalah bentuk yang bergulir terus-menerus, sehingga kegiatan ini akan selalu rutin diadakan oleh IAI Jawa Tengah. Begitu. Nah, filosofinya kan mantep dah. Betul. Kalau Bapak Karena ternyata nggak hanya sekedar gambar atap kelenteng aja, tapi menggambarkan STRA di IAI juga ya. Jadi filosofinya ini filosofi arsitek, apalagi yang desain seorang arsitek, jadi logonya sangat mengenal sekali gitu. Nah, kemudian saya mau putar ini ya. Ini jadi saya mau jelasin satu persatu. Jadi Pekan Arsitek ini akan dibuka nanti tanggal 29 Agustus ya, siang dan sore. Ini semoga kami mengundang Pak Gubernur Jawa Tengah untuk membukanya nanti. Kemudian karena ini kebetulan diadakan di Sambokong, acara pembukaan nanti juga akan diiringi dengan barongsai. Kemudian tadinya saya usul panitia gundul semua pakai baju Shaolin gitu. Jadi banyak yang keberatan, jadi ini berarti pembukaannya akan meriah banget ya Pak ya? Iya, jadi nanti ada musiknya, ada barongsainya, dan ada tarian khas gitu ya yang akan membuka acara itu. Sehingga harapannya memang kita satu memberikan hiburan ke masyarakat, membuat tertarik untuk datang ke Pekan Arsitek ini. Kemudian ada banyak hal. Nah, rangkaian acara tadi sudah disampaikan, jadi mulai dari nanti sore kita sudah ada acara pembekalan lisensi dan sebagainya. Kemudian nanti tak jelaskan satu. Yang menarik adalah kebetulan juga ada rangkaian acara dari IAI Nasional yang akan mengisi di sela-sela itu. Ada acara APDC ya, nanti ada 3 hari. Ini bukan acara band ya Pak ya? Bukan. Jadi nanti ada pembekalan untuk pengurus dan calon pengurus. Kemudian ada pembekalan anggota TPA, tim profesi ahli dan calon-calon TPA juga, dan juga pembekalan calon-calon dosen PPA. Ini penting, makanya ini dipersiapkan, dan nanti ada dari PU dan sebagainya, ini sudah di setting dengan demikian rupa. Kemudian, nah yang saya sampaikan tadi bahwa di acara ini, artinya ini
kita sebenarnya lebih utama ini ada pendaftaran calon anggota baru YAI Jateng ya, yang kita mulai buka. Kemudian ini kebetulan yang mendaftar juga sudah cukup banyak. Kemudian ketika dia mendaftar anggota baru, ini dilanjutkan dengan nanti ada penataran keprofesian kode etik dan kaidah tata laku arsitek. Ini menjadi syarat. Jadi kalau sudah daftar, nanti ikut penataran kode etik, baru dilantik menjadi anggota YAI. Pak, maaf Pak, saya potong sebentar Pak mengenai yang penataran untuk keprofesian ini Pak. Nah ini pertanyaannya, apakah yang bisa ikuti hanya teman-teman yang baru lulus dari perkuliahan, atau mungkin ada teman-teman yang sudah berprofesi arsitek tapi belum bergabung, itu juga boleh bisa ikut Pak? Justru ini dibuka peluang seluas-luasnya. Jadi teman-teman arsitek yang baru lulus, ini kan nanti prosesnya masih panjang, karena kalau yang lulus sekarang itu nanti tetap harus ikut PPA, kemudian magang 2 tahun, baru bisa mengajukan SRA. Tetapi sebenarnya ketika lulus itu sudah bisa menjadi anggota YAI dan bisa mengikuti beberapa agenda, termasuk mulai sudah kalau menjadi anggota sudah bisa mengumpulkan nilai KUM, itu menjadi tabungan untuk ketika nanti mengajukan SRA itu sudah punya, itu karena menjadi salah satu persyaratan itu ya. Kemudian untuk anggota untuk arsitek-arsitek senior yang mungkin sudah berkecimpung di profesi arsitek tetapi belum menjadi anggota YAI, ini justru kami welcome dan menganjurkan teman-teman bahkan yang mungkin selama ini belum menjadi anggota YAI tetapi sudah punya SKA dan sebagainya, karena untuk mendapatkan STRA nanti mau nggak mau karena rekomendasi harus dari asosiasi yang ada, yaitu YAI yang di kita, sehingga nanti kami justru mendorong untuk rekan-rekan arsitek yang selama ini sudah berpraktek tetapi belum jadi anggota YAI. Itu. Berarti ini acaranya akan sudah mulai di tanggal 27 nanti ya Pak ya? Maksudnya untuk rangkaian sebelum kita launching atau openingnya nanti ya Pak? Ya, bahkan nanti hari ini sudah mulai. Sudah ada hari ini. Nanti sore itu sudah ada pembekalan lisensi, kemudian besok pagi jam 8 kita mulai ada penataran kode etik. Oke. Selesai acara langsung lanjut lagi ya Pak ya? Iya, terus kemudian hari Minggunya tanggal 28 itu sudah ada PKA, pengembangan keprofesian arsitek, PKA 1 dan 2. Ya, kemudian nanti dilanjut di minggu berikutnya tanggal 4 itu PKA 2-nya. Nah, ini sedikit nggak urut. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Kawi, nanti ada festival musik. Jadi di Pekan Arsitek ini ternyata teman-teman arsitek itu juga punya hobi sampingan gitu loh. Berarti nanti yang isi juga teman-teman. Iya, selain sering gambar, juga pemain musik, bahkan penyanyi itu banyak. Makanya kita coba untuk mewadahi, dan ternyata juga ini peminatnya cukup luar biasa gitu ya. Selain kita nanti juga untuk mengisi keheningan di Sambokong saat di siang hari gitu ya. Kemudian lomba menyanyi. Nah ini tingkat provinsi lagi Pak ya. Lomba menyanyi tingkat provinsi sama lomba band tingkat provinsi ini diharapkan memang kita tahu kan kayak Pak Menteri PUPR kita juga mereka punya grup musik gitu. Punya grup musik menteri ya Pak. Iya. Nantinya di YAI harapannya juga nanti punya grup musik yang ada, sehingga kalau ada acara-acara tinggal undang aja. Dan banyak penyanyi yang ternyata juga dari anggota juga banyak yang daftar, dan banyak juga anggota yang ternyata punya suara-suara bagus, dan kadang-kadang waktu acara itu diundangkan solo audition, ternyata kalau diminta untuk nyanyi banyak juga yang ikutan. Berarti selain punya konsultan arsitek juga punya konsultan band mungkin Pak ya? Jadi punya band juga ya. Mungkin ada yang manajer juga ya. Oke, selanjutnya nah ini PKA 1 dan PKA 2 ini sudah kita siapkan di tanggal 28 dan 4 September ya.
dengan narasumber-narasumber yang cukup luar biasa, dan ini juga ternyata kalau Jawa Tengah yang adakan itu biasanya juga peserta cukup banyak gitu, akan ada diikuti oleh peserta dari luar Jawa Tengah juga gitu. Nah itu Pak pertanyaannya, berarti kan ini berarti acara ini nggak menutup kemungkinan teman-teman dari kota lain tuh bisa hadir ya Pak? Bisa. Pak Sugi. Sangat bisa. Nah, jadi kalau bahkan mengikuti acaranya secara online juga bisa, termasuk tadi yang untuk acara pembekalan tadi, yang pembekalan TPA itu kita ada hybrid ya, nanti kemudian ada beberapa pengurus nasional yang akan stay di sini juga itu, tapi ada beberapa acara yang online. Karena kalau offline semua juga rasanya memang belum diizinkan terlalu banyak di satu ruangan gitu ya. Makanya salah satu alasan kita memilih di Kampung itu juga karena tempat terbuka dan sebagainya, mungkin akan lebih aman. Pak Sugi, nun sewu Pak, saya mau tanya sedikit ke Pak Sukawi nih sekarang sebagai ketua acaranya nih Pak. Itu cukup challenging nggak sih Pak untuk menghadirkan rangkaian-rangkaian acara ini, karena tadi karena yang memang idenya sih cukup menarik gitu, gimana caranya kita sebagai profesi arsitek dan dinamai oleh IAI bikin acara yang juga bisa merangkul masyarakat umum Pak gitu. Apalagi tadi ada rangkaian, ada acara festival bandnya, festival musiknya gitu Pak. Ya ini kita memang mencoba memperbanyak jaringan ya, memperbanyak jaringan ini. Jadi kita punya kenalan siapa yang sering terlibat di musik, dicoba kita gandeng, sering terlibat di sketsa kita gandeng. Jadi di bawah saya itu ada orang-orang yang hanya mengurusi event-event tertentu, jadi enak ini. Jadi saya hanya sebagai koordinator, yang lain nanti tinggal jalan. Oh, berarti ini otaknya Pak Sukawi ya Pak Sugi ya. Jadi Pak kayaknya kita bikin ada beberapa segmen acara nih gitu. Pak Sugi tinggal approve aja ya Pak berarti. Iya. Jadi gini, ini memang cukup challenging gitu ya, karena begitu punya teman-teman punya ide gitu, dan tentunya justru kepanitiaan kita itu juga tidak terlalu banyak, tetapi justru kita melibatkan banyak ada komunitas, melibatkan dia mulai komunitas fotografi, komunitas sketsa gitu kan, dan ternyata ini menjadi satu kolaborasi yang baik, dan semoga ini semua nanti bisa jalan lancar itu ya. Oke. Iya sih ya, karena memang arsitek juga nggak bisa berdiri sendiri ya Pak ya. Kita banyak bekerja sama dengan kategori-kategori profesi yang lain seperti itu. Jadi kita coba membangun kolaborasi dengan beberapa ini, karena kalau kita tangani sendiri pasti kita yang jungkir balik pasti nggak maksimal juga itu. Oke. Baik Pak Sugi, kita kembali lagi ke lanjut ya. Nah, ini tadi yang kita ini sudah mengadakan pembekalan ujian lisensi ini sudah batch keempat. Jadi kita sudah 4 kali, masing-masing batch itu biasanya diikuti antara 60, 80 sampai 100 peserta itu ya. Dan ini biasanya yang sudah ikut pembekalan ini mendapatkan sertifikat, dan itu menjadi syarat untuk mengajukan rekomendasi untuk penerbitan lisensi. Jadi syaratnya memang harus ikut pembekalan ini, karena ini berkaitan dengan bicara budaya lokal, pokoknya tentang kelokalan atau tentang tata ruang Jawa Tengah gitu. Jadi mau nggak mau sebelum ujian dikasih bocoran dulu materi ini seperti apa gitu. Tujuannya itu. Kemudian kayak course-nya ya Pak ya? Iya, jadi ada kursus dulu. Jadi diharapkan kalau sudah mengikuti ini ya ujian sekali lulus gitu ya. Amin. Ya, tapi ternyata juga dengan sudah ikutinya saja ada beberapa yang kemarin juga belum bisa lulus sekali gitu. Dan ini menjadi perhatian juga. Kemudian ada lomba poster. Ini
juga kita melibatkan anak-anak SMP SMA supaya atau mahasiswa gitu untuk mendesain sebuah, karena seperti saat ini kita mengadakan ini kan kita butuh poster-poster yang menarik, yang mengena gitu ya, dan ini ternyata juga membuat antusiasme para peserta juga luar biasa. Nah berikutnya, ini ada lomba sketsa. Ya, ini lomba sketsanya terbuka untuk umum dan kita juga ada hadiah dan sebagainya. Tapi temanya adalah It's All About Sampokong Temple. Jadi nanti kita akan live sketch gitu di Sampokong ya. Nanti pas saat itu mungkin ada ratusan sketcher yang duduk mojok-mojok mencari angle kayak itu, dia nanti sketchnya berarti kalau pesertanya 150 ya nanti berarti ada 150 karya sketsa yang luar biasa di situ. Menarik, kayak waktu yang zaman di Lawang Sewu ya Pak? Ya betul. Itu hasilnya bagus-bagus semua. Itu nanti salah satunya yang kolosal ya. Betul. Wow. Nah kemudian ini kita ada namanya Parade Arsitek Jawa Tengah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita akan ternyata di daerah-daerah di Pekalongan, di Surakarta, di Semarang sendiri, di Purwokerto itu ada arsitek-arsitek muda yang cukup produktif dan hasil desainnya juga cukup bisa dibanggakan gitu, sehingga nanti ini akan harapannya membuka arsitek-arsitek muda semakin berani untuk tampil ya, dan akhirnya Jawa Tengah akan memiliki banyak arsitek-arsitek yang nantinya bisa muncul dan punya karya-karya yang luar biasa. Ini salah satu agenda kita untuk ke sana. Nanti Pak Jatmiko akan bicara tentang green building gitu ya. Ini ada Mas Imam ini dari Isa Arsitek Purwokerto, ini Rizka Leta ini dari HP Konsultan Semarang, Mas Teguh ini dari Umah Halit Pekalongan. Mereka punya studio-studio gitu dan cukup karyanya cukup banyak. Makanya nanti dikupas tuntas oleh Anabata ini secara offline, kemudian nanti ternyata di daerah pun, di kota kecil pun tetap bisa berpraktek dengan baik dan mulai merasakan profesi arsitek ini mulai dihargai oleh masyarakat gitu. Ini kan menjadi cambuk buat kita yang nanti ke depan lebih serius untuk berprofesi sebagai arsitek. Nah, Pak, Pak, saya jadi mau ada pertanyaan mengenai yang segmen Parade Arsitek Jawa Tengah ini, Pak. Sebelumnya mungkin memang sudah diidekan menghadirkan 5 profil arsitek ini, atau memang sebelumnya ada kurasi juga, Pak, gitu. Jadi mungkin sudah dibuatkan daftar, wah kira-kira kita mau mengundang nih teman-teman arsitek Jawa Tengah gitu dari berbagai area Jawa Tengah gitu untuk bisa sharing gitu tentang pengalaman-pengalaman mereka gitu. Tentu kita kurasi ya, karena informasi di IAI Jawa Tengah ini kan ternyata sana ada arsitek sampai di arsitek Jawa Tengah yang sudah berkiprah di kota kecil gitu ya. Di daerahnya gitu. Ternyata mulai muncul ketika kita melakukan perjalanan ke kota-kota gitu, kota kecil, ternyata muncul karya atau bangunan yang wah ini kelihatan loh kalau bangunan ini dikerjakan oleh arsitek sama enggak. Sehingga ketika kita melihat seperti itu, wah ini berarti di sini ada arsitek ini gitu. Jadi ini perjalanan panjang juga, tidak tiba-tiba gitu. Terus akhirnya cari informasi, oh di sana ada Mas Imam di Purwokerto, oh ada Mas Teguh di Pekalongan, oh ada Fani Yohana di Solo dan sebagainya. Dan ternyata di Solo itu juga masih banyak lagi, ada juga yang kreatif di Pekalongan, di Purwokerto, di Semarang sendiri itu juga banyak. Dan nantinya kalau ini nanti ternyata membuat magnet untuk acara muda kita, ya ini akan menjadi kegiatan yang kita lanjutkan nanti sama-sama katalog pro gitu ya, Parade Arsitek Jawa Tengah gitu ya. Yang nantinya kita mengundang mereka untuk
cerita, untuk sharing bagaimana pengalamannya berkarya di daerah-daerah gitu ya. Nah, ini akan kita awali dengan itu. Saya yakin ini akan menginspirasi kita semua. Menarik Pak, karena memang yang kita harapkan teman-teman yang dari daerah ini juga bisa turut terekspos gitu ya Pak. Karena memang di daerah itu ternyata banyak juga teman-teman arsitek itu yang punya karya-karya yang cukup ikonik gitu ya Pak ya. Makanya, dan mereka, saya yakin mereka juga senang karena IAI peduli dengan kita gitu. Akhirnya mereka juga yang mungkin belum jadi anggota IAI jadi anggota IAI, tapi paling tidak nantinya ke depan bahwa ada gambaran, ada peluang yang lebih baik ketika ini dimunculkan gitu ya. Nah, saya juga pengen mengangkat, mendorong arsitek-arsitek Jawa Tengah ini lebih berani tampil lagi. Iya, ini akan menarik nih. Nanti ada ya sama Katalog Pro ya. Iya Pak. Iya Pak. Ada Jawa Tengah gitu. Kita siap support Pak. Ya, secara rutin. Oke, kita lanjut ya. Ya Kak, monggo Pak. Nah, Mas nanti juga wah, ada pakainya Pak. Ada dialog sepekan juga. Nanti sepekan ini dengan Nabata ada acara dialog, ada Mas Andi Rahman, Antonius Richard, Pak Subiyolodi itu ya. Ya, ini yang mungkin gabungan yang senior-senior. Jadi nanti paling tidak dari tadi yang parade itu dengan yang ini akan dilihat bedanya. Kalau ini kan juga lebih profesional. Kalau yang sana mungkin juga profesional tapi belum berani muncul. Nah, gitu ya. Ini makanya nanti ini akan lebih menarik. Ayo nanti dialog sepekan ini menjadi embrio untuk kemudian menjawab pertanyaan Mbak Dita tadi, kedepannya seperti apa lah. Ini kegiatan-kegiatan ini kan kalau ini memberi dampak dan manfaat buat anggota, kenapa tidak? Ini harus dilakukan secara periodik, bahkan kalau perlu tiap minggu, secara rutin gitu ya Pak, jadi agenda gitu. Sehingga teman-teman mulai tertarik untuk berprofesi arsitek ini semakin bertambah gitu ya. Wah, ini kombinasi pembicaranya cukup menarik nih Pak ya. Iya, makanya kita juga cukup, ini teman-teman panitia yang cukup hebat gitu untuk menaruh narasumber ini, menurutku akan menjadi kombinasi yang menarik dan mengundang gitu ya. Betul. Nah, kemudian tadi ada lomba fotografi di Sampokong ini nantinya fotografer ini diberi kesempatan seharian dari pagi sampai sore, karena sepanjang hari itu akan mendapatkan angle-angle yang menarik gitu ya. Ini cuplikan kalau sore senja itu atau nggak hujan itu beberapa angle itu cukup menarik gitu. Dan ini kalau nanti ratusan fotografer hunting di situ, berarti akan mendapatkan karya-karya yang luar biasa hanya dari satu lokasi gitu ya. Nanti pasti akan menarik adanya. Karena dari tempat Cepun sendiri, Sampokong itu udah cukup artistik. Menarik ya, udah artistik, betul. Bagian apapun yang kita tangkap gambarnya atau tadi ada sketsa atau foto, itu kan jadi sebuah karya yang menarik untuk ditampilkan ya Pak. Ya, jadi nanti tetap temanya ya all about Sampokong gitu, jadi semuanya tentang Sampokong gitu. Kemudian juga ada nanti pameran karya arsitek Jawa Tengah. Nah, ini kami juga mengundang, ini kesempatan baik juga, jadi ternyata mereka yang sudah berkarya dan sebagainya, nah ini perlu dimunculkan, makanya kita buka peluang untuk pameran karya arsitek Jawa Tengah. Jadi seluruh Jawa Tengah dari 5 wilayah tadi, dari 35 kabupaten kota tadi, kalau memang ada karya yang memang menurut teman-teman ini layak dipamerkan, ayo kita beri kesempatan pameran selama sepekan gitu, kemudian nanti pasti akan ada dampaknya buat teman-teman gitu ya. Nah, menurut saya lagi Pak, mau sedikit menanggapi yang pameran karya arsitek Jawa Tengah. Nah, ini nanti pada saat ditampilkan bentuknya dalam bentuk maket Pak, atau dalam bentuk poster Pak? Poster ya, kita poster ya. Membatasi dulu dalam poster. Tapi kalau memang punya maket silakan gitu ya.
bisa ditampilkan. Tapi karena untuk lebih simpel dan sebagainya, mungkin kita masih memberikan medianya dalam bentuk poster. Oke, dan ini sebetulnya nih tempat yang bagus buat dalam tanda kutip promosi kita sebagai arsitek. Oh iya. Kan arsitek itu kita profesi yang kurang lebih seperti dokter ya. Kita tidak boleh dalam tanda kutip hard selling beriklan gitu. Tapi di acara-acara seperti ini kita bisa memperlihatkan karya kita dan akhirnya mungkin ya nggak menutup kemungkinan karena ini berkolaborasi dengan banyak pihak gitu bisa ekspor gitu pada masyarakat juga kan. Betul Pak. Oke. Terus nah selain mahasiswa arsitek Jawa Tengah juga kita memberikan kesempatan juga untuk pameran karya mahasiswa yang sebetulnya di Jawa Tengah ini cukup banyak gitu ya. Ini yang sudah confirm, tapi saya berharap dari dari Jawa Tengah itu nanti dari semua perguruan tinggi ikut gitu ya untuk bisa menampilkan karya-karya mahasiswanya, terutama yang mungkin untuk semester akhir gitu ya. Berarti hasil karya studio mereka ya? Ya. Oh, oke. Kita nanti kita mulai begitu. Kemudian yang berikutnya tadi menjawab Mbak Lisa, ini ada pameran bahan bangunan. Jadi teman-teman prinsipal dan sebagainya ini sudah banyak yang ikut, kita sediakan booth dan sebagainya. Berikutnya tadi juga disampaikan bahwa ada YAI Jawa Tengah Heritage Award. Jadi kami memberi kesempatan kepada 35 kabupaten kota untuk mengusulkan masing-masing bangunan di kabupaten dan kota satu untuk diajukan sebagai bangunan heritage andalan di masing-masing kabupaten kota. Itu nanti akan dinilai dan ada hadiah dan ada nantinya ke depan ada pembinaannya untuk bagaimana bangunan itu nanti bisa dipertahankan dan bagaimana dikelola dengan baik oleh masing-masing kabupaten dan kota. Nah, ini yang seru adalah ada sketsa kolosal di halaman Sampokong. Kita akan membuat media sepanjang 50 meter gitu ya. Kemudian nanti akan berjejer-jejer 50 sketser, kemudian dengan ukuran media yang sama, kemudian peralatan yang sama, objek yang sama juga nanti, tapi itu akan memilih angle-angle yang berbeda sehingga 50 meter itu nanti akan mendapatkan hasil sketsa yang luar biasa, dan ini nanti diikuti oleh sketser, arsitek, akan mungkin ada beberapa pelukis juga yang terlibat di situ. Nah, ini juga didukung oleh komunitas arsitektur, ini komunitas sketser itu di salah satu komunitas sketser di Semarang. Ya. Oke. Menarik. Nun saya Pak mau memberikan tanggapan lagi yang mengenai YAI Jawa Tengah Heritage Award. Nah ini untuk bangunan heritage-nya sendiri itu punya ketentuan tersendiri nggak Pak? Karena memang biasanya kan setiap kota tuh punya karakter listrik sendiri Pak untuk bangunan-bangunan heritage-nya. Ya, jadi harapannya kalau di masing-masing kabupaten dan kota ya memang bangunan yang memang sudah ditetapkan itu menjadi bangunan cagar budaya gitu ya. Dan mungkin itu menjadi andalannya kota atau kabupaten itu untuk diajukan untuk mendapatkan award dari YAI. Dan ini kita juga melibatkan pakar-pakar heritage yang akan memberikan penilaian, sehingga kalau kita melihat misalnya Semarang aja begitu banyak, tapi nanti Semarang juga hanya beli satu, nanti jadi Kudus belinya satu, dari Solo yang ini beli satu, itu pokoknya dari 35 kabupaten kota itu nanti akan kita tentukan yang terbaik, dan nanti juga diberikan pembinaan untuk bagaimana ke depan bangunan itu model lain. Oke, baik. Wah, ini akan menarik sih nih. Jadi kita akan akhirnya kita bisa melihat nanti informasi mengenai heritage gedung-gedung cagar budaya di nggak hanya cuma di area Semarang ya Pak. Iya. Di kota-kota lain itu juga akan terekspos gitu. Karena Jawa Tengah ini cukup kaya ternyata. Betul. Kabupaten dan kota ada.
Nah, mungkin saya mengingatkan kembali kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau misalnya ingin ikut berpartisipasi, tanya ke Pak Sugi atau tanya ke Pak Sukawi, silahkan menuliskan terlebih dahulu di pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Tadi saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan bacakan setelah ngobrol kita bersama Pak Sugi dan juga Pak Sukawi. Seperti itu. Ya. Oke, Pak Sugi, kita lanjutkan. Ya, nanti di akhir acara di tanggal 3 itu nanti akan ada jazz night gitu. Akan ada si Cindy Luntungan dari Jakarta dengan tim yang nanti akan menutup acara gitu. Dan ini menarik, di lokasi Sampokong ini kan ketika kita masuk ada tiketnya gitu ya. Nah, ini kita IAI bekerjasama dengan Sampokong menyediakan tiket online. Jadi kalau di online ini harganya hanya 10.000, tapi kalau langsung di loket itu, sekarang ini mereka 15.000. Jadi akan lebih murah dan lebih mudah karena nanti begitu sudah membeli melalui ini, nanti di sana tinggal scan barcode-nya sudah bisa masuk, tidak perlu ngantri dan sebagainya. Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Ini kan tiket HTM harian ya Pak. Ada terusan nggak Pak? Terusan apa maksudnya? Maksudnya satu rangkaian dalam 1 minggu itu Pak, dari 29 sampai 3 September gitu Pak. Ya, nanti mungkin menjadi masukan juga bisa kita siapkan. Kemudian yang pasti untuk teman-teman arsitek nanti selain dapat ini akan mendapatkan nilai KUM secara global yang besar gitu ya. Wah, kalau itu Pak. Itu datang aja langsung kita dapat nilai KUM ya Pak sebagai arsitek ya Pak. Betul. Nanti tiket ini sudah bisa membuktikan bahwa Anda hadir di acara Pekan Arsitek. Oke. Terus satu lagi saya mau putar ini menarik. Ini suasana Sampokong gitu ya. Nah, ini gedung utama yang nanti kita pakai pameran. Nah, ini suasana kalau malam itu menarik sekali. Nah, ini nanti ada background panggungnya. Panggung utama yang sering dipakai untuk Terima kasih banyak Pak Sugi atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Sukawi juga atas kesempatannya bisa kita berbincang dan berdiskusi mengenai Pekan Arsitek Jawa Tengah. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Protos hari ini. Sampai jumpa kembali di program acara Katalog Pro lainnya. Kita ada Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang. Kemudian kita ada Protos hari Jumat jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Go,